Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Oke, kali ini aku mau bikin apa ya? Kali ini aku akan bikin marah laki-laki Asia atau laki-laki Indonesia. Aku mau bikin marah mereka. Aku mau ngobrak-ngabrik ego mereka. Nah, gimana ya? Nah, gini loh. Laki-laki Asia atau laki-laki Indonesia ya, pada umumnya, dengar nih, pada umumnya tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu diri, mau menangnya sendiri. Karena kenapa? Karena di Asia, termasuk Indonesia itu ya, adalah dunianya laki-laki. Maka itu, ya itu tadi yang seperti aku katakan, aku kasih contoh ini ya. Ini yang mungkin ada yang akan mengatakan orang Amerika itu cara pikirnya lucu ya, gitu. Oke, gini, istri aku sedikit-sedikit itu mengucapkan terima kasih ke aku. Terima kasih kamu sudah bantu aku cuci-cuci piring katanya gitu. Terus kadang aku dengar dia bilang, oh terima kasih kamu sudah membersihkan kompor aku. Karena tempat masak aku paling nggak bisa melihat kalau tempat masak itu, apalagi kalau baru dipakai untuk menggoreng ikan atau apa itu ya. Eh, itu minyaknya nyiprat-nyiprat itu. Aku nggak seneng melihat tempat masak ya. Kompor itu yang berminyak atau kotor aku nggak seneng. Aku selalu lap. Setiap hari, setiap dipakai, setiap istri aku masak pasti aku lap. Dan istri aku selalu mengatakan terima kasih sudah dibersihkan kompornya. Terima kasih sudah bantu aku cuci-cuci piring katanya. Ya seperti itu. Nah, sampai kalian tahu nggak? Sampai pernah ya, aku mau ngomong di sini. Habis tidur, itu dia bilang terima kasih, you make me happy, katanya. Aduh, yes, nggak tahu. Nah, itulah orang di sini seperti itu. Nah, kalau di Indonesia maka itu saya bilang, masa ada orang Indonesia yang laki-laki Indonesia yang bilang terima kasih dengan istrinya. Nggak pernah ya. Padahal sudah dimasakkan, sudah itu kan di rumah dibersihin sama istri. Laki-laki Indonesia nggak pusing, nggak mau membersihkan rumah, nggak mau ngepel, laki-laki nggak mau masak di Indonesia. Kan seperti itu. Dan seandainya uh, misalkan laki-laki ngepel gitu, masa istrinya bilang terima kasih, yang enggak, paling ya cengar-cengir aja ya gitu. Nah, maksud aku juga loh, orang Asia tuh kebanyakan tidak mempunyai ekspresi, tidak spontan begitu. Uh, aku punya pengalaman ini. Pengalaman ini juga pernah terjadi dengan orang yang pernah ke luar negeri, tinggal di luar negeri, cuti ke Indonesia atau cuti ke Asia, itu banyak, ada beberapa yang bilang dengan aku juga yang cerita, yang pernah mempunyai pengalaman seperti ini. Nah, ini yang biasa-biasa aja ya. Kita kalau keluar jalan-jalan ke mall misalkan, atau ke toko atau ke kantor gitu ya. Nah, kita laki-laki ya, apalagi aku duluan misalkan, uh, aku duluan, uh, ada orang yang duluan membukakan pintu, mau masuk ke kantor, dia buka pintu kan. Nah, setelah dia buka pintu, dia melihat ke samping, ke belakang, itu ada orang di belakang dia yang juga mau masuk. Nah, orang ini nggak nyelonong dulu, walaupun dia yang paling depan. Karena di belakang ada orang juga yang mau masuk. Nah, dia buka pintu, terus dia ke samping,
dia menyuruh orang yang di belakang dia itu untuk masuk duluan. Nah itu tata cara orang sini ya. Terus orang yang di belakang kita itu masuk, menganggukkan kepalanya sambil mengatakan terima kasih. Terus dia berlalu gitu. Nah itu kebiasaan-kebiasaan di sini. Karena sudah terbiasa di sini ya, kita selalu begitu di Amerika itu. Kita mau masuk ke kantor atau kita jalan-jalan ke mall, kita di depan, aku mau buka pintu, di belakang kita ada orang yang mau masuk juga, aku nggak nyelonong dulu. Aku bukakan pintu lebar-lebar, aku silahkan mereka masuk lebih duluan. Setelah semua orang itu masuk, baru aku masuk. Dan mereka yang masuk itu di belakang aku, dia selalu menghargai aku, merasa berterima kasih, dan bukan hanya diam aja, mereka bilang thank you, terima kasih, gitu. Nah itulah adat-adat di sini ya. Nah pernah waktu cuti ke Indonesia, ke Asia, Singapura gitu ya, ke Malaysia gitu, atau ke Vietnam ya. Pernah aku ke toko, ke mall, aku buka pintu, terus di belakangnya ada cewek, ada laki-laki jalan gitu ya. Terus aku buka pintunya lebar, aku silakan mereka masuk gitu. Mereka hanya masuk, nyelonong aja masuk gitu. Terus sambil dia tidak melihat ke aku. Dia hanya nyelonong seolah-olah aku tidak ada di samping dia. Seolah-olah aku ini kacungnya. Aku bukakan pintu, dia hanya mukanya melihat ke depan, tidak ada ekspresi apa-apa, jalan. Tidak peduli saya telah membukakan pintu itu, mereka itu hanya acuh lewat ke aku. Terus aku pikir, jangkrik iki arek iki. Anak muda lagi, lebih muda dari aku. Aku bilang kurang ajar sekali orang ini. Sudah aku bukakan pintu, aku dianggap sebagai kacungnya, jongosnya. Dia nggak terima kasih, nggak apa-apa. Itu masih nggak apa-apa ya. Dia nggak akan melihat saya senyum itu, enggak. Dia hanya lewat dengan itu, maksudnya seperti agung, anaknya sultan gitu. Jangkrik orang ini. Beberapa kali aku kira, oh ini kebetulan mungkin orang itu ya, hanya kebetulan aja ya, biarin aja lah, anak muda nggak tahu itu ya. Pernah lagi terjadi, aku buka pintu, belakang aku ada bapak-bapak yang sudah berumur dengan istrinya lagi. Terus dengan anaknya, aku bukakan pintu, aku suruh dia jalan dulu. Terima kasih, enggak. Melihat ke aku aja enggak. Dia dengan canggung lewat gitu, kayak tuan besar gitu. Aku bilang, oh gitu. Terus aku, ya maklum lah, aku jadi ingat kembali, ya memang inilah kebiasaan orang di Asia tuh ya memang seperti ini. Tidak ada yang akan membukakan pintu untuk kamu. Jadi ya itu salah aku sendiri. Aku mau membukakan ya biar aja. Tapi aku mengharapkan terima kasih. Paling tidak dia itu senyum lah gitu. Tapi enggak, aduh ya itu aku hanya ngeyel. Nah di sini enggak ada pekerjaan aku ya. Maka itu aku bikin video seperti ini. Pengalaman yang sama pernah dialami oleh Pak Bro Helmi Yahya sewaktu dia baru pulang dari Amerika. Nah inilah video klipnya, silahkan simak. Di mall bos, mall. Saya waktu pulang dari Amerika pertama kali, saya pusing pak. Itu attitude tuh Amerika. Siapa yang megang pintu mall, pertama pintu kaca, ada di belakangnya pasti hold. Ya kan, masuk dan ini bilang thank you. Di Indonesia bos, gue pernah begitu. Lewat aja dia. Dipikir kita satpamnya mall apa. Lepas, kejedot lo gitu. That's we call ethic. Bila kalian ingin nonton video selengkapnya, linknya aku pasang di deskripsi di bawah video ini. Silahkan nonton video selengkapnya, sangat bagus sekali. Budaya itu
memperbolehkan orang berbuat salah. Tapi dia tidak sadar bila dia itu berbuat salah. Maka itu ya, budaya itu lebih sadis ketimbang hukum negara. Budaya itu nggak punya aturan gitu loh. Nah, kenapa aku bilang begini? Nah, ini kehidupan di Asia ya. Biasanya begini. Aku kasih contoh. Di kampung misalkan, di satu kampung atau satu kota kecil ya. Nah, ini ada bapak-bapak, mungkin Pak Haji atau Pak Pendeta atau anaknya DPR, bukan atau Bapak DPR gitu. Atau Bapak bekerja di bupati, patih atau apa gitu ya. Nah, mereka tuh orang baik, sering nolong orang, Bapak patih itu, terus Bapak pendetanya atau Bapak Pak Hajinya itu, Pak Ustadznya itu, baik orangnya, senang menolong orang di kampung itu. Sering berbuat baik lah, jasanya banyak sekali gitu. Nah, kemudian dia punya anak, punya cucu kan. Satu waktu anaknya atau cucunya itu berbuat satu hal yang sangat tidak terpuji, melanggar hukum, memperkosa anaknya orang, gitu ya. Nah terus akhirnya gimana? Terus orang yang di kampung itu setuju untuk membiarkan aja karena apa ya? Banyak orang yang membiarkan, malahan si ceweknya yang disalahkan. Oh, iku ancene iku anake itu ya. Oh, wong cewek gatel ngono gitu. Malah maksudnya, oh itu anaknya si itu ya. Kebetulan bukan anaknya bupati dia ya. Anaknya orang biasa yang bukan termasuk orang kaya gitu ya. Miskin juga kagak lah, biasa gitu. Iya, coba lihat tuh cewek itu. Dia punya dandanannya itu, wow make up-nya gini, pakaiannya kelihatan nudelnya segala macam, pantas lah kalau diperkosa gitu. Malahan si ceweknya disalahkan gitu ya. Terus ada yang diantaranya mengatakan, oh coba jangan, udah biarin aja lah. Itu kan anaknya si Pak itu, kan anaknya Pak Ustadz, kan anaknya Pak Pendeta. Oh itu kan dia anaknya Pak Patih. Nah itu kakeknya atau bapaknya itu kan berjasa sekali dengan kampung kita ini. Jadi ya biarkan aja. Itu anaknya Pak Patih, sudahlah. Diamin aja gitu. Nah, banyak hal seperti itu yang terjadi di lingkungan kita. Karena apa? Yaitu budaya kita seperti itu. Perasaan kita dalam menilai sesuatu atau dalam memproses sesuatu, perasaan kita itu jalan terlebih dahulu. Pikiran kita berada di belakang, kita tidak berpikir. Jadi pikiran kita itu berada di belakang perasaan kita. Nah itulah kira-kira, itu menurut aku ya. Ya, tapi menurut kalian yang nggak tahu ya, ini aku hanya ngeyel di sini apa yang pernah aku lihat. Banyak seperti itu juga. Nah, banyak juga laki-laki di Indonesia yang sering dengan teman-temannya itu berkumpul di kafe ini, kafe itu, ngopi bersama, ketawa ketiwi, terus nggodain cewek yang kerja di kafe, terus pokoknya udah berbuat ya sebagaimana laki-laki berbuat lah. Biasa kan laki-laki seperti itu. Nah, biasa kan? Nah, karena apa? Karena itu sudah turun-temurun ribuan tahun, sudah dididik, perbuatan yang seperti itu sudah layak lah bagi laki-laki, nggak ada salahnya gitu. Tapi kalau si istri, dia mau kumpul-kumpul dengan temannya di kafe, jangankan dengan teman laki-lakinya ya. Istrinya kumpul-kumpul dengan teman wanitanya, mau kumpul-kumpul bertemu di kafe terus ngobrol-ngobrol gitu ya. Berteman aja dengan ibu-ibu gitu. Tapi si suaminya,
"Oh jangan, nggak boleh, kamu nggak boleh ke sana." Loh kenapa kok nggak boleh? "Iya kan nggak pantas, wanita kok sobone nang kafe gitu. Laki-laki kok, wanita kok berkeliaran di kafe, nggak pantas nanti tetangga mengira kamu itu orang nakal, gatel." Nah seperti itulah, banyak hal-hal yang, seperti itu di Indonesia itu. Dan juga, kenapa aku ngeyel soal ini ya, eee, banyak 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 orang yang mengeluh, dunia ini sudah berubah ya, dunia sudah berubah. Sekarang laki bini, bekerja, suami istri pada bekerja. Tapi pekerjaan rumah, di rumah, selalu dibebankan kepada istri. Dan laki-laki kalau sudah pulang di rumah, walaupun istrinya bekerja ya, laki-laki kalau di rumah, mereka itu tidak mau membantu istrinya untuk mengerjakan pekerjaan di rumah. Banyak di antara mereka yang sudah tinggal duduk nonton TV atau baca koran, ngopi gitu aja. Ngopi aja minta dibikinkan gitu loh. Eh, Apalagi ngurusi anak, nggak mau. Apalagi suruh nyebokin anaknya, suruh mandiin anaknya, nggak mau. Itu kerjaannya istrinya. Nah, si laki-laki saya kan iya dulunya ya, saya kan sudah kerja, saya kan memberi nafkah. Itu kerjaan istri. Nah, itulah dan masih banyak laki-laki yang mempunyai yang selalu mengatakan wanita itu 3M, bukan 3 miliar loh. Ya, 3M itu adalah tugas wanita katanya ya. Masih banyak yang percaya loh di Asia. 3M itu eh, adalah masak, maca, mana itu loh. Orang Jawa bilang wanita itu kerjanya 3M. Kita nggak mau ikut campur. Jadi wanita itu katanya 3M itu apa ya? Maca, masak, mana. Dalam bahasa Indonesia maca itu berdandan ya. Make up, berdandan, kelihatan cantik. Terus masak ya, kalian tahu masak kan, masak di dapur itu. Terus mana? Mana itu melahirkan anak. Nah, itu sampai segitu beratnya meremehkan wanita itu. Laki-laki di sakarepmu. Nanti saya dimaki-maki hancur ini dengan laki-laki. Tapi ya memang itunya seperti ini. Nah, aku mau cerita cepat ya, cerita tentang eh, sesuatu ini yang sangat mungkin penting bagi aku. Maka itu aku ingin sharing ke kalian tentang adopsi. Mungkin kalian sudah tahu tentang apa itu adopsi. Nah, adopsi itu mengadopsi anak kan. Secara legal kita mengambil anak orang lain secara legal. Nah, itu adopsi kan. Dan adopsi itu biasanya ongkosnya itu mahal sekali. Kasarnya beli anak. Jadi biayanya sangat mahal lagi dan tetek bengeknya itu banyak sekali. Nanti aku terangkan. Terus kemudian ada semacam adopsi tapi adopsi sementara. Di Amerika ini ya, aku bicara ini di Amerika. Yang namanya adopsi sementara itu yang namanya foster parent. Foster parent. Nah ini dibayar, dapat duit dari pemerintah daerah. Nah, foster parent itu kalau di Indonesia kan namanya orang tua asuh. Mengasuh anak orang lain sementara mengasuh anak orang lain di bawah pengawasan orang tua asuh ini. Nah, terus anak yang dipiara ini namanya anak asuh gitu. Nah, kenapa sampai ada anak asuh ini? Kenapa sampai ada
foster parent atau orang tua asuh. Kenapa? Karena banyak hal, banyak drama di satu rumah tangga kan. Nah, anak asuh ini biasanya anak-anak yang terlantar atau diterlantarkan oleh eh, orang tua kandung mereka sendiri. Misalkan banyak sekali halnya, aku kasih contoh beberapa aja ya. Misalkan orang tuanya laki bini, bapaknya minum, istrinya pemabuk juga, sehingga anaknya tidak terurus, dan kalau anaknya tidak terurus, terlantar, pemerintah daerah di sini bisa mengambil anak itu dari orang tua kandungnya. Bisa memisahkan anak itu dari orang tua kandungnya, anaknya diambil, ditaruh di satu asrama yang milik pemerintah atau itu ya, milik pemerintah ya, pemerintah daerah. Tapi kadang-kadang terlalu banyaknya anak-anak yang terlantar itu sehingga pemerintah daerah tidak bisa menghandle-nya. Maka itu pemerintah daerah mengrecruit, apa ya, mengtraining ibu-ibu, bapak ibu atau mengtraining orang-orang tua yang sudah berkeluarga, orang-orang yang sudah berkeluarga ini di-training untuk mengasuh anak-anak yang terlantar ini. Dan sebagai imbalan, mereka itu akan dapat uang gaji dari pemerintah daerah. Besar kecilnya saya tidak tahu ya. Tapi saya mengetahui mempunyai teman kerja dulu yang menjadi orang tua asuh, yang menjadi foster parent ini. Nah, untuk menjadi foster parent ini tidak mudah loh. Jadi pemerintah daerah mereka mencari orang yang mau mengasuh anak orang lain. Seandainya dia menemukan aku, oke, aku mau mengasuh anaknya orang lain. Bukan hanya itu saja, saya harus qualified. Saya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Syaratnya apa? Saya harus mempunyai rumah ya. Rumah yang layak. Rumah yang layak untuk ditinggali sebagaimana manusia harus tinggal. Bukan hanya sekedar rumah-rumah gubuk loh. Bukan. Harus mempunyai rumah yang pantas untuk ditinggali manusia, yang bersih, yang ada tempatnya. Bukan nanti aku dapat bayaran karena dapat bayaran, aku ya mau menerima anak itu terlalu banyak gitu. Terus padahal aku nggak punya tempat ya. Jadi anak-anak asuhan itu aku suruh tidur di emperanku, tidur di ruang tamu, tidur satu kamar diisi 5-8 orang, nggak boleh itu. Jadi sebelum kita qualified mempunyai lisensi sebagai foster parent, sebagai orang tua asuh, kita itu diinterview terus kemudian harus berkonsultasi dengan ahli ilmu jiwa. Jadi kita ke psikiatrik gitu, psikologi atau apa itu ya. Jadi ada pekerja sosial yang datang ke rumah kita, mengecek ke tempat tinggal kita, bertamu ke tempat tinggal kita, melihat rumah kita. Nah, aku akan diinterview. Oh, kamu punya anak ya? Iya, saya punya anak 2. Terus oke, rumah kamu cukup lumayan, tapi kamu berapa kamar? Dia mau lihat loh kamarnya. Aku bilang aku mempunyai kamar 3, tapi aku punya 2 anak laki-laki, gitu dia bilang. Aku katakan aku punya 2 laki-laki, aku mempunyai kamar 3 atau 4 gitu ya. Kalau aku bilang 3 ya 3, kalau 4 ya 4 gitu. Kita katakan apa adanya, terus kita perlihatkan ini rumahnya, kamarnya. Terus dicek.
pekerja sosial akan melihat ke kamar aku, kamarnya itu bersih atau kamarnya itu bisa ditinggali enggak, ada perabotannya enggak, ada kasurnya enggak, terawat baik, rapi, bersih apa enggak. Semua itu dicek. Terus kemudian aku tuh ditanya, seperti kita konsultasi ilmu jiwa gitu loh. Kenapa kamu akan menjadi orang tua asuh? Nah, kamu ditanya seperti itu, karena saya senang anak-anak gitu. Terus dijelaskan, apa kamu bersedia sementara mengasuh anaknya orang? Iya, saya bersedia. Apakah kamu sadar bahwa kamu ini hanya sementara untuk mengasuh anaknya orang lain loh. Nanti kalau kamu sudah lengket dengan dia, dengan anak orang lain itu, sewaktu-waktu si orang tua kandung anak itu bisa mengambil anaknya loh. Memisahkan kamu dengan mereka, apa kamu sadar? Jadi kamu itu harus sadar benar-benar yang mana anak asuh ini sifatnya hanya sementara ikut kamu. Kalau sudah terlalu lengket, terlalu itu ya, mempunyai hubungan batin dengan anak itu, terus kemudian tiba-tiba orang tua si anak itu akan mengambil anaknya. Terus kita kadang-kadang karena sudah terlalu cinta dengan mereka, agak sulit kan. Kamu nggak bisa pulang, oh nggak boleh, ini kan sudah aku asuh selama 3 tahun. Kamu mau ambil aja kok enak gitu. Nggak boleh. Karena itu bukan anak kamu. Kamu harus tahu dengan jelas sebelum menjadi orang tua asuh ini. Yang mana sewaktu-waktu si anak ini bisa diambil dengan orang tua aslinya. Itu. Jadi prosesnya itu panjang. Setelah kamu melalui proses-proses yang ditentukan oleh pemerintah daerah, baru kamu boleh bisa menerima anak asuh. Berapa banyaknya kamu bisa menerima? Biasanya itu kalau anak asuh itu ya, pemerintah daerah mengusahakan agar misalkan ada anaknya orang kakak beradik ya, biasanya dicampurkan, tidak akan dipisahkan gitu. Kalau kakak beradik ya ditaruhkan di situ. Nah, kalau kamu hanya mempunyai kamar 2, kamu punya anak 1 gitu ya. Itu boleh lah. Maksudnya kamar 3. 1 untuk kamar kamu, 1 untuk anak kamu, terus yang 1 lagi itu kosong, itu biasanya boleh gitu. Jadi kalau kamu hanya ada kamar 1 yang kosong terus kamu mau 6 orang nggak boleh. Paling top 2 orang lah. Kakak beradik gitu boleh. Jadi ada aturannya. Seperti itulah aturan menjadi foster parent itu atau orang tua asuh. Jadi ada prosesnya tapi kamu mendapatkan bayaran dari pemerintah daerah. Itu. Nah, adopsi juga sama. Jadi jangan mentang-mentang kamu punya uang terus kamu bisa beli baby. Nggak bisa. Walaupun itu baby itu dari Afrika atau dari China atau dari Asia, itu nggak boleh sembarangan loh. Nah, kalau kamu mau mengadopsi anak itu juga melalui proses seperti menjadi orang tua asuh itu. Kamu harus ke psikologi, terus orang pekerja sosial datang ke kamu, kamu ditanya, "Kenapa kamu mau mengadopsi anak? Kenapa?" Itu ditanya. Terus ditanya, "Penghasilan kamu berapa?" Ditanya gitu juga. Terus ditanya, dilihat rumah kamu rumah itu nyewa atau rumah sendiri? Ditanya itu. Terus kamu ini rumahku sendiri, rumahku kamu rumahnya bagus atau gimana, bersih atau gimana? Itu akan dicek. Mereka itu akan datang ke rumah kamu sebelum kamu bisa mengadopsi anak dari luar ya. Jadi orang pekerja sosial datang ke rumah kamu, dilihat rumahnya bersih atau ini. Kamu harus menunjukkan bukti kalau ini rumah kamu loh. Jadi bukan hanya ngomong mulut kamu sekedar ngablak aja, bukan. Jadi kamu harus menunjukkan surat-surat kalau ini rumah kamu. Dan kamu harus menunjukkan bukti gaji kamu berapa. Kamu mampu tidak untuk mengadopsi anaknya orang itu.
Jadi kamu harus membuktikan bahwa kamu ini benar-benar mampu. Bukan hanya sekedar mau ngadopsi anak orang tuh bukan. Kalau kamu mampu mengadopsi anak orang, baru kamu diberi izin untuk mengadopsi anak dari luar negeri. Jadi maksudnya untuk menghidupi anak sebagaimana manusia harus hidup. Bukan hanya untuk mengadopsi anak dikasih hidup, asal-asal hidup aja, nggak boleh itu. Jadi kamu harus benar-benar mampu membiayai anak yang akan kamu adopsi ini, kamu eh, eh, mampu menyekolahkan segala macam itu. Bukan hanya asal-asal hidup, kamu harus mampu untuk menghidupi anak ini sebagaimana manusia harus hidup. Bukan asal-asal hidup. Nah itulah prosesnya banyak gitu. Nah ada orang yang menolong anak orang lain ya untuk nyekolahin anak orang lain gitu. Akhirnya mereka itu tidak tahu banyak hal yang terlibat di situ. Emangnya enak ya itu membiayai anak orang gitu. Enggak loh. Karena itu semua itu tidak tertulis. Ada yang orang yang biayain anak orang sekolah gitu. Tapi dia mengira bahwa dia mempunyai hak karena aku yang bayarin. Maka itu mereka harus nurut dengan aku. Aku harus, kalau mereka berbuat salah, aku harus mengkoreksi mereka kesalahannya. Harus aku kasih tahu gini, gini, gini. Padahal tidak loh. Ya, banyak orang yang tidak tahu mereka membantu nyekolahin anaknya orang lain atau saudaranya ya. Setelah disekolahin terus akhirnya dia mengerti bahwa dia itu tidak bisa ikut campur urusan internalnya mereka, tidak bisa ikut campur urusan dalam negeri itu. Jadi dia hanya membantu pada batas-batas membantu uang sekolah, membantu nyekolahkan dia, hanya itu aja tugas dia. Kalau mengkoreksi anaknya itu nggak benar, hanya itu nggak bisa. Banyak orang yang tidak tahu, akhirnya setelah dia membantu nyekolahin anak itu ya, akhirnya agak kecewa, agak sakit hati. Oh, dia aku sudah membiayai, sulit-sulit ngasih duit, biayain ya. Tapi anak itu nggak mau belajar. Main-mainan, terlalu banyak main-main, sehingga rapotnya itu hanya pas-pasan aja. Nah, terus dia mau ikut membantu untuk mengkoreksi gitu loh. Dia nggak bisa, ya akhirnya agak menyesal. Tapi padahal itu bukan kesalahan si anaknya atau keluarga yang dia bantu itu loh ya. Karena ini uh, uh, dia tidak sadar membantu itu hanya sebatas uang sekolah aja membantu itu ya. Jadi banyak loh yang terlibat itu ya seperti itu. Tapi banyak juga orang tuanya yang tidak mampu menyerahkan anaknya untuk agar dibantu disekolahkan, terus mungkin orang tuanya si anak ini sudah menyerahkan, memberi izin, oke lah, tolong dibantu moralnya, tolong disupport gini gitu, dan anaknya juga jelas dia jelas mengenai hal itu. Jadi kalau semuanya sudah terang seperti itu, jadi lebih enak untuk mengaturnya gitu. Tapi kadang-kadang kebanyakan itu tidak terang, walaupun dia membantu, tapi apa yang terlibat dalam bantuan itu tidak terang, akhirnya gerundel. Gerundel itu tahu, gerundel itu menyesal di belakangan, akhirnya ngeyel di belakangnya gitu loh. Merasa nggak puas gitu. Membantu tapi ngeyel gitu loh. Nah, itu banyak hal yang terjadi. Jadi kita mau membantu orang lain itu kalau tidak jelas dari awal, akhirnya penyesalan di belakang tuh ada. Jadi karena ini manusia bukan binatang loh. Kamu bukan mengadopsi kucing atau mengadopsi anjing gitu loh. Bukan, ini manusia loh, ini anaknya orang. Jadi semuanya itu kalau memang kamu membantu, bantu dengan jelas.
semuanya harus diterangkan dari awal, apa yang terlibat gitu loh. Jadi agar di belakangnya tidak ada salah paham gitu. Maka itu kenapa proses adopsi di Amerika ini sangat sulit. Tidak gampang, tidak mentang-mentang kamu punya duit terus bisa mengadopsi itu, enggak, tidak seperti itu. Juga menjadi orang tua asuh itu sulit banget. Nah itulah, jadi kadang-kadang orang merasa nolong tapi kena getahnya, nolong ke pentung, ya itu. Merasa saya sudah tolong tapi anaknya ini nggak bisa ini aku nggak bisa ngasih tahu itu. Padahal bukan kesalahan itu, karena itu semua terjadi kesalahpahaman pada awalnya itu tidak jelas. Nah, kira-kira seperti itu. Aku hanya ngeyel, nggak ada pekerjaan aja ini, nggak tahu sudah 35 menit. Bullshit. Ini berarti kalian yang nonton video ini dan aku sudah 36 menit lebih dekat ke liang kubur kita masing-masing. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Goodbye. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.